Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Marliana Parswati. Saya Avinda Fajar Agustina. Saya Alfiada Mayanti. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perlakuan bunga pinjaman secara fiskal. Pengertian bunga pinjaman dalam konteks perpajakan. Kompensasi yang diberikan atas penggunaan uang yang dipinjam dari pihak lain. Dalam akuntansi perpajakan, pengakuan bunga pinjaman sebagai biaya memiliki ketentuan khusus. Hal ini karena pemerintah ingin mencegah manipulasi biaya bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan berujung pada penghindaran pajak. Dasar hukum perlakuan bunga pinjaman. Perlakuan bunga pinjaman secara fiskal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK 010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan penghasilan kena pajak. Yang keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 46/P4/1995 tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam hal wajib pajak, menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga deposit atau tabungan lainnya. Syarat pengakuan bunga pinjaman sebagai biaya. Yang pertama, bunga pinjaman harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, harus terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara biaya bunga dengan penghasilan. Yang ketiga, bunga yang dapat dikurangkan adalah bunga yang telah dibayarkan atau telah menjadi utang pada tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, keterbatasan dalam pengakuan bunga pinjaman. Berikut adalah poin-poin tentang keterbatasan dalam pengakuan bunga pinjaman. Yang pertama, bunga pinjaman terkait penghasilan kena PPh final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, misalnya bunga dari deposito. Yang kedua, bunga yang dikenakan kapitalisasi. Bunga yang seharusnya dikapitalisasi, contohnya bunga untuk pembangunan gedung, tidak dapat langsung dibebankan sebagai biaya. Yang ketiga, aturan thin capitalization. Perusahaan dengan rasio utang terhadap modal lebih besar 4:1 dapat dikenakan pembatasan pengakuan bunga pinjaman untuk mencegah penghindaran pajak. Yang keempat, pembatasan bunga pada dana di deposito. Jika pinjaman lebih besar dari deposito, bunga yang dapat dibebankan hanya atas selisihnya. Jika pinjaman lebih kecil atau sama dengan deposito, bunga pinjaman tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Pengecualian dalam pembatasan pengakuan bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman dapat dikurangkan jika dana pinjaman tersebut ditempatkan dalam rekening giro yang dikenakan PPh final. Pengecualian juga berlaku jika penempatan dana dalam deposito diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dapat dibuktikan bahwa dana tersebut berasal dari tambahan modal atau laba ditahan. Selanjutnya, perlakuan atas bunga pinjaman yang telah diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan pajak final. Contoh penghasilan yang telah dikenakan pajak final antara lain, yang pertama, bunga deposito dan tabungan lainnya, PP nomor 123 tahun 2015. Yang kedua, diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, PP nomor 131 tahun 2000. Lalu yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, PP nomor 46 tahun 2013. Selanjutnya ada ilustrasi dan pembahasan. Ilustrasi ke-1, PTX adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu. Pada bulan Januari 2023,
PTX memperoleh pinjaman dari bank sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk membeli mesin produksi baru. Pada tahun 2023, PTX telah membayar bunga pinjaman tersebut sebesar 24 juta. Pada kasus PTX, bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena digunakan untuk membeli mesin produksi, sehingga memenuhi syarat 3M. Kasus ini menunjukkan bahwa bunga pinjaman yang terikat langsung dengan kegiatan operasional dapat diakui sebagai biaya fiskal. Lalu ilustrasi kedua, PTI adalah perusahaan jasa konstruksi. Pada bulan Maret 2023, PTI memperoleh pinjaman dari bank sebesar 1 miliar dengan tingkat bunga 9% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk membangun gedung kantor baru. Pada kasus PTY, bunga pinjaman tidak dapat langsung dibebankan sebagai biaya karena digunakan untuk membangun gedung kantor. Bunga tersebut harus dikapitalisasi dan diamortisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengeluaran bunga dapat langsung diakui sebagai biaya, tergantung pada jenis aset yang dibiayai. Terakhir, ilustrasi ketiga, PTZ adalah perusahaan distributor barang elektronik. PTZ meminjam uang dari perusahaan afiliasinya di luar negeri sebesar 500 juta dengan tingkat bunga 3% per tahun. Tingkat bunga pinjaman yang berlaku secara wajar di Indonesia adalah 10% per tahun. Pada kasus PTZ, terdapat indikasi transfer pricing karena PTZ meminjam dari afiliasi dengan bunga rendah. Otorisasi pajak dapat melakukan koreksi fiskal. Kasus ini menunjukkan bahwa transaksi dengan afiliasi akan mendapatkan perhatian khusus dari otoritas pajak untuk mencegah manipulasi harga, termasuk dalam hal tingkat bunga pinjaman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.